Bab NK 1041, jadi ada seorang pria. Ya, mari kita lihat sebentar, tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan. Sang Kuan bersemangat, suaranya menjadi pelan. Mengerti. Zhang Ze menghela napas lega, melangkah menuju gubuk kayu. Beberapa saat kemudian, ayah dan anak berhenti di dekat pagar duri. Sang Kuan kagum, semua duri tajam, bisa menghalangi banyak binatang buas, ini cara yang cerdas. Tapi dari sini tidak terlihat ke dalam, apa yang harus kita lakukan? Zhang Ze menoleh pada ayahnya. Sang Kuan menatap sekitar, lalu berbisik, naik ke bahuku, lalu panjat untuk melihat. Ayah, apakah bercanda? Zhang Ze menatap dari atas ke bawah, mengejek, dengan tubuhmu, aku takut tulangmu patah. TSK. Zhang Ze menggaruk kepala, meringis, ayah, kau akan membuatku jadi bodoh. Siapa kalian? Tiba-tiba suara dingin terdengar dari atas. Siapa? Siapa itu? Ayah dan anak terkejut, segera berjaga-jaga. Di atas kepala kalian. Liu Yetu berbicara dingin, suasana hatinya buruk karena kalah permainan dari adiknya. Ayah dan anak mendongak, melihat Liu Yetu dari jendela. Seorang wanita? Sang Kuan terkejut, tidak menyangka ada peserta perempuan di pulau itu. Seorang wanita. Zhang Ze tercengang. Wajah Liu Yetu tetap tenang. Apa? Meremehkan wanita? Kakak, kau bicara dengan siapa? Suara Liu Yemeng terdengar, diikuti suara pintu terbuka. Wanita lain. Mata Zhang Ze makin melebar, melihat Liu Yemeng muncul di samping kakaknya, wajah identik yang membingungkan. Mungkin peserta lain. Liu Yetu mengernyit, tidak ramah pada ayah dan anak itu. Kakak Meng, siapa itu? Yun Han datang, lalu saudarin Han ikut. 1, 2, 3, 5 wanita. Zhang Ze menghitung, membandingkan dengan wanita berparut sebelumnya, menyadari semuanya lebih cantik. Mengapa ada begitu banyak wanita? Sang Kuan tertegun, curiga gubuk itu adalah penginapan. Kalian berdua siapa? Kenapa ke sini? Kalian orang jahat? Liu Yemeng bertanya tegas. Aku tidak enak badan. Liu Yemeng tiba-tiba menutup mulut, menoleh, Senyum Zhang Ze membeku, suasana jadi canggung. Bagaimana dengan kalian? Kalian semua peserta? Sang Kuan bertanya. Tentu saja. Han Ruyu menjawab lembut. Apa yang tidak sama? Liu Yetu mengernyit, pertama kali mendengar begitu. Semuanya tidak sama. Bagaimana wanita bisa bertahan selama ini? Selain itu kalian terlihat hidup baik, pakaian kalian rapi. Sang Kuan mengungkapkan keraguannya. Meremehkan wanita? Wajah para gadis menjadi dingin, menandai garis merah dalam hati mereka pada ayah dan anak. Kenapa meremehkan wanita? Liu Yemeng marah. Tanpa kemampuan sendiri, melarang orang lain hidup baik? Betul. Para gadis mengangguk. Ayahku tidak bermaksud begitu, dia tidak meremehkan, hanya merasa heran. Zhang Ze cepat menjelaskan. Heran tentang apa? Suara Suo Feng terdengar, sosoknya muncul di samping para gadis, tangannya di bahu salah satu, menatap dari atas pada ayah dan anak. Ya, pria mereka. Suo Feng tersenyum miring. Wajah para gadis serentak memerah, tidak ada yang membantah, bahkan Liu Yemeng pun diam. Begitu banyak wanita milikmu? Zhang Ze tertegun. Suo Feng tersenyum, kau tebak saja. Pengamat di ruang siaran bereaksi. TSK, kata-kata Suo Feng menarik. Wu Qingyu mengetuk meja, alis terangkat, merenung. Qingyu, jika kau tidak pergi, sekarang juga jadi wanita Suo Feng. Haming bercanda. Wu Qingyu menopang dagu, memiringkan kepala dengan senyum lembut. Hehe, terdengar bagus. Tidak, mereka akan memberkati aku, kan? Wu Qingyu condong ke depan, tersenyum ceria ke kamera, seakan bercanda. Benar atau tidak, hanya dia yang tahu. Membuat orang iri. Haming setengah bercanda. Guru Ha juga punya banyak pengagum. Wu Qingyu tertawa. Haha,
Sudah tua, jangan buat aku bercanda. Wajah Haming memerah. Wu Qingyu menutup mulut sambil tertawa, mengedip ke kamera. Wang Lin diam. Percaya atau tidak? Liu Yemeng bergumam. Liu Yetu diam-diam menggenggam tangan adiknya, menatapnya. Hanya bicara asal. Liu Yemeng menoleh. Mengapa ada 6? 3 kelompok peserta? Sang Kuan bertanya lagi. Terus tebak saja. Liu Yemeng menjawab. Yun Han berbisik, Kakak Meng, kau jahat. Sang Kuan merasa ingin diam. Suo Feng, mereka juga peserta? Apakah kita harus bertindak? Liu Yemeng menunduk, berbisik, lalu memberi isyarat menggorok leher. Bab 1042, Dilema Abad Ini. Liu Yemeng mengangguk, matanya berkilau. Aku mengerti, ini artinya kalau orang tidak menggangguku maka aku tidak akan mengganggu mereka, kan? Ya, sangat pintar. Espong tersenyum. Meski begitu, kita masih bisa membuat mereka melakukan kesalahan. Liu Yemeng terkekeh, bangga. Pergi? Kenapa? Terengge Toan protes. Terengge CHP memutar mata dan menambahkan, ya, kenapa harus pergi? Tempat ini bukan milik kalian. Wajah Liu Yetu dingin, ia menoleh pada Espong. Selama mereka tidak mengulurkan tangan, kita bisa abaikan. Kata Espong tenang, karena ayah dan anak TRNG tidak berbahaya. Fan Han memegang lengan Espong. Kalau mereka benar-benar mengulurkan tangan, potong, atau kubur. Gurau Espong. Lebih baik kubur, memotong terlalu berdarah. Liu Yemeng tertawa seperti dukun jahat. NK Box. Ayah dan anak TRNG gemetar, merasa ancaman berlebihan. Sebelum sempat bereaksi, Espong dan gadis-gadis menutup jendela. Takut ya? TRNG Toan berteriak. Tidak. Jawab TRNG CHP, cari tempat bermalam dulu, besok kita bicara. TRNG Toan berjalan ke hulu. TRNG CHP mendongak, matahari terbenam dan malam datang. Aku kumpulkan kayu bakar. Ujar TRNG CHP, hati-hati. Kata TRNG Toan. Di kabin, Liu Yetu serius, sekarang setidaknya 5 kelompok tersisa di pulau. Hanya 5. Jawab Espong. Kamu yakin? Tanyan Hantan NGC, hanya tebakanku. Espong tersenyum. Liu Yemeng berbisik, pasti kakak Tinwit dan kakak Trao. Oh begitu. Katan Han Tan NGC bersemangat, karena 5 kelompok berarti kemenangan dekat. Fan Han berkata, masih harus menyingkirkan 2 kelompok. Ya? Angguk Espong. Hanya membayangkan sudah bikin semangat. Mata Liu Yemeng bersinar. Liu Yetu memperingatkan, jangan remehkan, 2 orang itu tak ada niat baik. Han Tan NGC setuju. Ya, siapapun yang bertahan sampai sekarang tidak sederhana. Aku akan mengawasi mereka. Liu Yemeng melihat ke hulu dari jendela. Malam ini makan apa? Tanya Fan Han. Daging tumis cabai. Kata Espong. Bisa makan salad sayur liar? Tanyan Han NHNGC. Fan Han tersenyum. Boleh, apalagi? Liu Yemeng menjawab, aku mau sup ikan dengan talas. 3 hidangan, ada lagi? Tanya Fan Han. Biar Espong masak lebih nanti. Hitung Fan Han, sup, tumis cabai, salad dan roti, ia bergumam, masih kurang. Fan Han bertanya, Kak Tu, belum pilih hidangan. Baiklah. Desah Fan Han, dilema abad ini tertunda. Aku bantu. Katan Han NHNGC. Fan Han tersenyum. Kalau begitu potong sayur liar. Baik. Ia ambil pisau dan keranjang. Aku ambil buah Hawaii. Kata Liu Yetu. Setengah jam kemudian malam turun. Semua, cuci tangan dan siapkan makan malam. Ajak Fan Han. Baik. Mereka menjawab dan melepaskan anjing penjaga. Liu Yetu menghela, tiba-tiba aku menyesal lomba segera selesai. Kenapa? Tanya Fan Han.
Karena tak bisa makan ini lagi, kata Liu Yetu. Tidak, nanti datang saja padaku. Fan Han tertawa, bahan ini bisa dibeli di supermarket. Liu Yemng meletakkan mangkuk. Aku tak akan malu, kalau kalian beli villa, sediakan kamar untukku, aku bisa bayar sewa dan bersih-bersih. Tidak masalah. Senyum Fan Han. Pengasuh penuh waktu? Tanya Han NHNGC kaget. Liu Yemng menghela. Tidak buruk, setidaknya tak perlu cari kerja. Hanya itu ambisi? Tegur Liu Yetu. Ya, hanya itu. Tegas Liu Yemng, selain itu aku ingin kerja sama dengan Espong cari uang, tinggal bersama juga praktis. Liu Yetu tertawa. Masuk akal, aku tak bisa bantah. Tentu saja, tak perlu bantah. Liu Yemng menyajikan daging pada kakaknya, berbisik, aku belajar diam-diam. Aku dengar. Tawa Espong. Liu Yemng membelalakan mata, tolong abaikan. Aku juga bisa tinggal bersama? Tanya malu-malun Han NHNGC. NHNGC. Serun Han Tan NGC. Boleh? Fan Han menoleh pada Espong. Kamu yang putuskan. Jawab Espong. Bab 1043. Sudah kau pikirkan baik-baik? Larut malam, nyamuk berdengung mengganggu di rumput. Krek. Kayu terbakar meletup, percikan beterbangan. Tranci Hai bersandar pada pohon dengan mata terpejam, cahaya api menerangi wajah lelah tapi tampannya. Kruk, kruk. Perutnya protes, namun ia tetap menutup mata. Hei Xiong melirik lalu berkata, bisa makan. Tidak ada selera, kau makan. Tranci Hai menjawab lemah. Hei Xiong bertanya tenang, tidak makan, mau berhenti dari lomba? Bulu mata Tranci Hai bergetar, ia menghela napas, membuka mata, lalu duduk di dekat api, mengambil sayur liar dengan sumpit. Tangannya terhenti, ia bertanya, nyalakan api di sini, Sop Hong dan yang lain akan melihat? Kalau begitu bagus. Ia lega, mengunyah sayur hambar. Keduanya makan diam-diam. Berserak. Hei Xiong membeku, mengernyit saat menatap ke belakang Tranci Hai, gelisah. Ada apa? Tranci Hai menoleh, tapi hanya kegelapan. Ia mengernyit dan berkata, kaget tanpa alasan, jangan takut sendiri. Jangan bergerak. Suara berat Hei Xiong penuh ketegangan, seakan diburu binatang. Kau? Tranci Hai mulai, tapi diam karena tatapan galak Hei Xiong. Hei Xiong menggenggam pedang dan kayu terbakar. Ketegangan menyebar, Tranci Hai gugup menoleh. Jangan bergerak. Hei Xiong memperingatkan lagi. Lalu ia melempar obor, cahayanya menyapu semak gelap. Auman. Teriakan binatang membuat Tranci Hai gemetar, ia melihat bayangan kuning. Ia bersembunyi di belakang Hei Xiong, tergagap, itu, apa itu? Harimau. Hei Xiong bernapas berat, telapak tangan basah. Harimau? Tranci Hai menjerit, wajah pucat, tubuh gemetar. Ia menjatuhkan sumpit dan bertanya, itu sudah pergi? Tidak tahu. Jawab Hei Xiong, masih menatap semak. Obor terbakar tapi vegetasi tidak mudah terbakar. Bagaimana sekarang? Tranci Hai panik, tak menyangka harimau ada di sini. Hei Xiong bergumam rendah, diam, jangan ganggu, perhatikan sekitar. NK Box. Ah, baik. Tranci Hai berbisik, mata merah, berusaha tenang. Tapi ketakutan membuatnya merasa ada ancaman di mana-mana. Keheningan kembali, hanya kayu terbakar berderak. Waktu berjalan tegang, lebih 20 menit. Hei Xiong, harimau pasti sudah pergi? Tanya Tranci Hai. Ya, seharusnya. Jawab Hei Xiong, obor menyulut semak. Apa yang kau lakukan? Tanya Tranci Hai gemetar. Padamkan api. Kata Hei Xiong, waspada. Untuk apa? Kembali saja. Teriak Tranci Hai. Diam, jangan ganggu. Bentak Hei Xiong. Tranci Hai bungkam. Hei Xiong menebang semak, memadamkan api, menginjak bara.
Beberapa menit kemudian ia kembali kotor. Tidak bisa tinggal di sini, pergi sekarang. Tran Chihai bersandar padanya. Ini Pulau Huyen Nguyet, hutan di mana-mana. Mau kemana? Tanya He Xiong. Ia bahkan mengejek, takut sampai pingsan? Kau bersaing dengan mereka. Lalu diam, yakin Tran Chihai paham. Aku menyerah, aku tidak tinggal. Kata Tran Chihai, jelas ketakutan. Kalau sudah kau pikirkan, aku juga tidak mau tempat terkutuk ini, ayo pergi. Ia bangkit, merogoh dada. 100 juta yuan, hak tanah permanen, kau yakin? Tanya He Xiong lagi. Aku? Tran Chihai ragu, menjatuhkan telepon satelit. He Xiong menyeringai. Berserak. Semak bergoyang lagi, suaranya menusuk. Pergi, sekarang. Tran Chihai mengambil telepon dan lari. He Xiong tertegun. Bodoh. Ia mengumpat, mengambil panci dan keranjang, menggenggam obor dan pedang mengejar. Sebenarnya Tran Chihai belum jauh, tanpa obor ia tersandung dalam gelap. Siapa? Ia bertanya gugup. Aku. Suara marah He Xiong datang bersama cahaya. Kau menakutiku setengah mati. Tran Chihai menghela lega. Ia bertanya bingung, menyesal apa? Wajah He Xiong menggelap, berpikir, sayang tidak bisa menakutimu sampai mati. Ayo, ikuti aliran sungai. Tran Chihai menggenggam telepon dan menyimpannya lagi. Bab 1044, Api Hantu. Ho. Liu Yimeng meniup uap lalu menyesap teh daun pinus. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, menoleh pada Sop Hong dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kau memanggang nanas itu? Kau baru mengingatkanku, biar aku urus. Sop Hong meletakkan cangkir keramik, berdiri dan membawa kendi nanas ke tungku. Ia berjongkok, memadamkan bara dengan tongkat kayu, lalu memasukkan kendi ke perapian, sisanya diserahkan pada waktu. Tepat sekali. Sop Hong terkekeh. Han Tan Ngok berbisik, memang sangat sederhana. Berapa lama memanggang? Van Han bertanya lembut. Setengah jam. Sop Hong menuang secangkir teh panas lagi, rasa pahitnya membersihkan mulut, meski kalah jauh dari teh tua Tuan Wang, tetap memiliki rasa tersendiri. Dahulu, Tuan Wang selalu membawa cangkir besi besar berisi teh panas, kadang membiarkan Sop Hong kecil atau Van Han kecil menyesap sedikit. Semasa kecil, Sop Hong tidak suka teh, pahit tanpa manis, ia lebih suka teh kerisan. Liu Yimeng meletakkan cangkir, berjalan ke jendela, membukanya dan menatap ke hulu. Di sana cahaya api samar memperlihatkan dua bayangan saling berhadapan. Ia menghela napas menyesal, masih patuh, lebih sopan daripada gadis cuy itu. Kedengaran kau benar-benar menyesal. Han Tan Ngok heran. Sedikit, ya. Liu Yimeng menutup jendela, duduk kembali dan berkata tenang. Kalau mereka tak patuh, cukup ulurkan tangan maka bisa dikubur hidup-hidup. Benarkah? Liu Yimeng menyeringai suram. Liu Yizu memutar mata dan menegur. Sudah, jangan menakut-nakuti orang. Jadi itu palsu. Han Ruyu akhirnya lega. Tentu saja palsu, aturan pertandingan jelas melarang. Liu Yimeng melambaikan tangan bosan. Benar, aku hampir lupa. Han Ruyu malu. Mata Liu Yimeng berkilat, ia merendahkan suara dan tertawa. Hihi, tapi kalau tunggu drone lewat baru menyerang, tak seorang pun tahu. Ia membuat gerakan menggorok leher. Bibir Liu Yizu berkedut, marah mencubit pinggang adiknya. Apa yang kau pikirkan seharian? Kakak, aku salah. Liu Yimeng menjerit mengaku. Hahaha. Para gadis tertawa, suasana menjadi ramai. Di tepi sungai kecil, ayah dan anak Zhang menoleh ke arah gubuk, mendengar suara riang para gadis. Mereka tampak sangat gembira. Zhang Ze menambahkan sepotong kayu ke api, pikirannya melayang. Aku tidak tuli, jelas mereka gembira. Wajah Zhang Quan menggelap, jengkel melihat peserta lain hidup begitu bahagia. Zhang Quan menatap tajam putranya. Aku tak bilang apa-apa. Zhang Ze cepat melambaikan tangan, mundur setengah langkah. Apa? Takut aku memakanmu? Zhang Quan tertawa marah.
Berhenti tenggelam dalam buku sia-sia? Siapa bilang harimau buas tak makan anaknya? Sang Kuan membentak. Sang Ze menunduk, pura-pura patuh. Tak ada ambisi. Sang Kuan menghela napas. Sang Ze tersenyum, itu diwarisi darimu. Sang Ze menggoda. Ayah, saat menghadapi ibu, tampak sama persis denganku sekarang. Aku itu demi harmoni dengan istri, juga sebuah kontribusi. Sang Kuan memerah, membela, lagi pula aku pria, mengapa repot dengan wanita? Ayah, itu pemikiran kuno. Istri keras bukan hal besar, banyak pria mengalaminya kini. Apa istri keras? Omong kosong. Sang Kuan melotot, kesal. Ya, jadi anggap tidak ada. Sang Ze menahan tawa. Kurasa kau butuh disiplin. Sang Kuan berniat memberi pelajaran. Sang Ze cepat mengatup mulut dengan gerakan resleting. Aku diam. Box. HMPH, nanti aku atur pertemuanmu dengan putri keluarga Tai. Sang Kuan menyindir. Ayah, ampunilah aku, pikirkan kebahagiaan anakmu. Sang Ze memohon. Putri Tai bernama Tai Mai, berbobot 90 kilo, tinggi 1,5 meter, berponi rata dengan 2 kuncir, tersenyum seperti tomat matang. Katanya minum air saja gemuk, kesenangan terbesarnya adalah makan. Apa? Kau tak suka? Sang Kuan mengejek. Ayah, pegang hatimu, menikahi Tai Mai apa kau bahagia? Sang Ze bertanya pahit. Bahagia, sangat bahagia. Sang Kuan mencibir. Sang Ze memperingatkan serius. Ayah, jika rumah tangga tidak harmonis selalu bertengkar, kita takkan tahan satu pukulannya. Sang Kuan membayangkan pukulan itu, bergidik lalu batuk. Aku tak takut, ada ibumu melindungi. Sang Ze bungkam, wajah masam seolah menelan kotoran. Sang Kuan melirik tubuh kurus putranya, meragukan ia mampu menahan berat badan Tai Mai tanpa patah. Mengalihkan topik lagi, Sang Kuan mendesak. Benar, kalau aku bohong aku akan menikahi Tai Mai. Sang Ze terengah. Dalam hutan gelap depan mata, tampak cahaya api kecil, sering tertutup cabang, tak jelas terlihat. Ayah, apakah itu api hantu? Sang Ze gemetar bertanya. Omong kosong, tak ada hantu. Sang Kuan menegur, memalukan kau seorang sarjana. Sebenarnya, api hantu adalah fosfina terbakar. Karena fosfina memiliki titik nyala sangat rendah, mudah menyala sendiri, membentuk apa yang disebut api hantu. Bab 1045, itu masih cukup ramah. Tentu saja orang biasa menyalakan api. Sang Kuan menatap putranya, ragu apakah pikirannya jernih. Sang Ze terdiam. Ia berhenti sejenak dan berkata, mau pergi lihat? Untuk saat ini jangan bertindak gegabah. Sang Kuan menggeleng, mata gelapnya menatap api di hutan. Sang Ze menebak, apakah itu teman lain dari para wanita itu? Mungkin. Sang Kuan menjawab santai. Besok kita lihat, pertama amati situasi. Sang Kuan menambahkan, para wanita itu terlihat sehat, di sekitar pasti banyak sumber daya, mungkin tanpa ke pantai pun mereka bisa makan daging. Ayah, merebut sumber daya orang lain itu tidak baik. Sang Ze ragu. Otak muat ya? Sang Kuan mengumpat, memarahi, ini kompetisi, bukan pondok, selama bisa menang tidak masalah. Sang Ze diam, bergumam dalam hati. Di hutan, He Xiong dan Chen Zizi bergegas. Belum sampai? Chen Zizi mempercepat langkah, menoleh sekitar. Sampai. He Xiong menjawab serak, ia mendengar suara air mengalir. Benar, beberapa menit kemudian, cahaya api dari jendela tampak, rumah kayu yang pernah mereka lihat muncul lagi. He Xiong mendongak ke jendela, telinganya menangkap tawa riang. Pintu terkunci. Chen Zizi mendorong, tak bergerak. Oh, bertemu lagi, kali ini mau apa? Suara Su Feng turun dari atas. He Xiong menoleh ke jendela, sosok sudah muncul, ia tergoda untuk maju. Su Feng, siapa itu? Dari dalam terdengar suara para gadis, pertama di jendela adalah Liu Yimeng. Matanya berkilau, ia berseru, ah, itu Chen Zizi dan si bodoh besar.
Si bodoh besar itu wajahnya muram, pertama kali ada yang memanggil begitu. Kenapa dia senang sekali? Chen Zizi heran, melihat wajah gembira Liu Yimeng dengan sedikit takut. Jangan beri julukan, tidak sopan. Liu Yizhu menegur. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Yun Han bingung. Apakah ini juga tempat persembunyian kalian? Liu Yimeng menggoda. Katakan, ada urusan apa? Chen Zizi mengusap kepala Liu Yimeng, menghentikan godaannya. Ia patuh diam, bersorak dalam hati, berpura-pura bijak. Orang yang disebut terdiam, lalu menunjuk dan berkata tenang, kami ingin kalian menampungnya semalam. Kalian gila atau aku? Su Feng mengejek, curiga pikiran mereka bermasalah. Mungkin dia. Hei Xiong menjawab datar. Bisa bicara baik-baik? Chen Zizi mengernyit. Tidak bisa, jujur diberi keringanan, melawan dihukum. Liu Yimeng tak tahan, ingin mengambil sekop dan memukul mereka, melempar ke Pulau Huyen Nguyet untuk menyingkirkan saingan. Ini interogasi? Urat Hei Xiong menegang. Hanya semalam seharusnya tidak masalah kan? Chen Zizi menatap hutan gelap dengan takut. Alasan. Suara Su Feng tenang. Alasan apa? Chen Zizi tak mengikuti ritmenya. Bodoh, alasan menginap semalam. Liu Yimeng manyun, menempel label bodoh pada Chen Zizi. Alasan. Chen Zizi memeras otak. Apakah harimau di hutan masih ramah? Su Feng tiba-tiba bertanya. Bagaimana kau tahu? Chen Zizi teriak, wajah jelek. Tebak. Su Feng menjawab jujur. Su Feng mencibir. Apa? Mungkinkah aku berpura jadi harimau? Chen Zizi menggeleng, jelas tidak mungkin. Sebenarnya, ia menebak dari tatapan gugup dan wajah cemasnya. Jangan takut, harimau masih cukup ramah. Liu Yimeng bercanda. Sahabat dekat pantat. Chen Zizi bergumam, kalau ramah kenapa bikin pagar? Aku juga rasa begitu. Nhan Tanhiu mengangguk, berkata, di sini ada serigala, macan tutul, beruang, bertemu harimau saja sudah untung. Wajah Chen Zizi pucat, ternyata ada beruang dan serigala juga. Cepat, harimau menunggu. Liu Yimeng mendesak. Saudari Nhan saling pandang, merasa beruntung dan bersyukur tak melawan Su Feng. Chen Zizi membuka mulut, hatinya bimbang. Pergi? Hei Xiong memiringkan kepala. Pergi kemana? Chen Zizi bertanya. Hei Xiong berkata, pulang, NK Box. Kata itu membuat Chen Zizi diam lagi. Pulang artinya kota. Suara berdesir. Angin malam bertiup, pepohonan bergoyang, ranting bergesekan mengeluarkan bunyi. Chen Zizi gemetar, cepat menoleh. Ah, Su Feng, kau lihat apa? Liu Yimeng bertanya penasaran. Cahaya redup, tidak terlihat. Jelas. Su Feng menjawab tenang. Benar. Liu Yimeng bergumam, lalu berkata, tapi dia tampak sakit, lebih buruk dari terakhir. Lebih kurus dari aku, sangat berbahaya. Nhan Tanhiu berkata lantang. Mata Chen Zizi berkedut, wajahnya berganti pucat dan hijau, perutnya sakit. Sial. Ia menggertakkan gigi, jarinya mencengkeram putih. Bab 1046, Perpisahan Riang. Sop Hong berbalik untuk membuka jendela. Sampai jumpa lagi. Liu Ye mau melambaikan tangan, lalu menutup jendela. Ai. Tran Chi Hai ingin bicara, tapi jendela sudah tertutup rapat. Sop Hong, Hawai sudah selesai? Dari dalam rumah kayu terdengar suara ceria Liu Ye Mong. Hei Xiong diam saja. Tidak, sakit sekali. Tran Chi Hai membungkuk dan mengerang. Aku tidak bisa menolongmu. Hei Xiong tak berdaya, dia bukan dokter, dan meskipun dokter, tanpa obat dan alat tak ada yang bisa dilakukan. Sial, aku ingin pergi dari tempat terkutuk ini. Keringat dingin membasahi dahi Tran Chi Hai, tangannya gemetar saat mengambil telepon satelit, ragu sebentar lalu menekan tombol menyerah. Sekeliling hening, Hei Xiong terkejut, dia kira Tran Chi Hai bercanda, tidak menyangka benar-benar menyerah.
Tran Chi Hai marah berkata, "Kenapa masih bengong? Cepat ketuk pintu." Dia menghela napas, setelah menekan tombol dia tidak menyesal. Meski enggan, nyawa lebih penting. Sopong. Hei Siong pergi ke pagar dan memanggil. "Kita sudah bukan pesaing lagi, biarkan kami bermalam." Tran Chi Hai menahan sakit dan berteriak, sambil mengangkat telepon satelit tinggi-tinggi, lampu merahnya berkelip. Liu Yemong menyipitkan mata, lalu terkejut, segera berseru, "Sopong, bagus sekali, tinggal satu tim." Hei Siong dan Tran Chi Hai bingung. Apa maksudnya tinggal satu tim? "Pelankan suaramu, mau seluruh dunia tahu?" Liu Yetu menegur adiknya. "Uhuk, tenang, revolusi belum berhasil, rekan masih harus berjuang." Sopong batuk ringan. "Kakak Mong, ini tidak baik." Suara Van Han terdengar. "Tidak apa, masih ada lebih dari 20 hari, akan tiba." Liu Yemong menyesal. "Mungkin 2 hari lagi akan berhasil." Sopong berkata penuh makna. "Semoga." Tapi kenapa begitu gembira? Wajah Tran Chi Hai menghitam. "Tentu saja." Liu Yemong menegaskan, dengan anggukan Sopong dia turun, membuka gerbang dan berkata, "Cepat masuk, kami akan menjamu kalian dengan baik." Perubahan sikap ini setara ibuku. Bibir Tran Chi Hai berkedut. "Apa yang kau katakan?" Liu Yemong menatap. "Aku mirip ibumu?" "Tidak, kau salah dengar." Tran Chi Hai merintih. Tran Chi Hai wajahnya kaku. Halaman tidak gelap, obor menyala terang. Kreek. Pintu terbuka, Sopong turun lebih dulu, diikuti para gadis. Ta. Si kasar mencium, mengitari Hei Siong dan Tran Chi Hai. Hei Siong gugup, melangkah lalu berhenti. Si kasar, minggir. Perintah Sopong. Ta. Ia berlari kembali, duduk di samping kandang kelinci, menatap kelinci liar, bergumam. Selamat datang, hangat sekali menyambut." Han Hungok bertepuk tangan. "Uhuk, terlalu jelas." Han Tan Ngok menggenggam tangan adiknya, menepuk kepalanya. "Semua ini kalian buat?" tanya Hei Siong. "Tentu, semua kami buat, tapi sebagian besar berkat Sopong." Liu Yemong menepuk bahunya dengan bangga. "Aku tidak bisa mengeluh." "Aku," Hei Siong mengakui. "Sudah menyerah, mengeluh pun tak penting." Tran Chi Hai meringis kesakitan. "Duduklah, jangan sungkan." Sopong tersenyum ramah, menunjuk bangku, malam ini itu jadi ranja mereka. Tran Chi Hai langsung duduk, merasa lega, meski sakit masih menyiksa. Hei Siong terus melihat, menemukan semen, kebun sayur, kelinci, anak rusa, tungku bata, periuk tanah besar, katrol air, bahkan kolam. "Lapar? Mau makan sesuatu?" tanya Van Han lembut. Gadis itu gembira, tapi melihat tubuh kurus Tran Chi Hai dia iba. "Benarkah?" Wajah Tran Chi Hai berseri, awalnya hanya ingin berlindung dari harimau, tak menyangka ada makanan. "Ya, anggap saja makan malam perpisahan." Van Han tersenyum. "Jangan khawatir, aku siapkan." Ia bersenandung naik ke atas. "Tenang, fajar nanti helikopter akan menjemput kalian." Liu Yemong menyeringai, tiba-tiba merasa Tran Chi Hai lebih enak dipandang, tapi tetap jauh dari Sopong. Sopong melangkah, mengangkat dagu Tran Chi Hai, membuka kelopak matanya, lalu berkata pelan, "Sebaiknya mereka langsung membawamu ke rumah sakit." "Kau dokter?" Tran Chi Hai agak kikuk, pertama kali diperlakukan begitu oleh pria. "Setengah dokter." Sopong tenang. "Buka mulut, julurkan lidah." "Ah, TSK." Sopong terkejut, menutup dagunya dan berkata, "Berikan tanganmu." "Ya." Tran Chi Hai mengangkat tangan kanan. Kedua tangan. Sopong tanpa ekspresi. "Baik." Tran Chi Hai menarik napas dalam, mengangkat kedua tangan. "Tidak, jauh lebih parah." Tambah Sopong serius. Bab 1047, tumor. "Apakah begitu parah?"
Liu YMNG terkejut, memandang TRN Hai dengan iba. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia panik hampir runtuh. Jangan terburu, pemeriksaan butuh waktu. Espong memegang lengannya. Hang bertanya, kau paham pemeriksaan medis? Sedikit saja. Jawabnya singkat. Hebat. Dia jarang memuji. Angkat bajumu, ambil tabung bambu. Perintahnya pada Hantan NGC. Baik, cepat. Dia berlari ke gudang, mengingat tabung tersisa. Untuk apa tabung itu? Tanya Han NHNGC, untuk alat dengar, seperti stetoskop. Jelasnya. Segera dia kembali, menyerahkan tabung. Jangan bergerak. Dia menekan di dada, menempelkan telinga, berganti posisi mendengar. Espong luar biasa, tahu segalanya. Bisik Hantan NGC. Tentu, tanpa dia tidak bisa. Puji Liu YMNG. Hah. Dia menaruh tabung, menatap iba. Belum selesai. Dia menghela napas, melanjutkan. Sangat kasihan. Bisiknya. Benar. Ucap Hantan NGC, melihat wajahnya. Dia menggeleng, bertanya lagi, menyimpulkan bahwa dia masih hidup karena beruntung. Bagaimana? Tanya cepat. Lebih dari selusin penyakit, masih hidup berarti keberuntungan. Dia mengelap tangan, menerima handuk. Tercengang, dia gagap, berapa penyakitku? Tak kurang dari 12. Jawabnya tenang. Kau bercanda? Wajahnya pucat. Menurutmu? Balasnya. Hang terkejut, penyakit apa? Dermatitis parah, infeksi paru, masalah hati ginjal, banyak peradangan. Katanya, yang terburuk tumor, jinak atau ganas aku tidak tahu. Tumor? Hampir pingsan. Dia menopang. Jangan tekan, aku belum pingsan. Rintihnya. Jangan takut, mungkin jinak. Katanya santai. 80% tumor, percaya atau tidak bukan urusanku. Dia mengangkat bahu. Dia mengangguk, aku merasa dia benar. Aku harap salah. Wajahnya muram, perutnya berbunyi. Dia mengerutkan kening, diam. Penonton ramai komentar. Benarkah? Kedengarannya seperti lelucon, bagaimana bisa mendengar tumor? Meski sulit percaya, terasa serius, mungkin dia benar. Sebagai mahasiswa kedokteran, ini sembrono, tak bisa dipercaya. Tak mungkin tebakan? Semoga acara membuktikan. Van Han muncul, berikan panci besi. Ini. Dia menyerahkan. Kenapa ada sayur liar kotor? Harus dicuci. Dia mengomel, mencuci dengan sabun. Dia malu. Itu sabun? Dia mencoba alihkan. Ya, sabun. Jawabnya. Jangan bilang itu juga dibuat di sini. Tanya. Ya, tidak sulit. Senyum, Espong mengajar, sangat mudah. Dia diam. Bagaimana dengan semen? Juga? Tunjuk. Ya, sama. Jelasnya riang. Dia terdiam. Bagaimana membuatnya? Tanya penasaran. Luar biasa. Dia terdiam. Tidak, ini juga pertama kali kami bertahan hidup, bukan? Tanyanya. Ya. Dia mengangguk, terutama karena miskin. Keduanya merasa sakit hati, perbedaan besar. Kakak Tin Muit kembali. Bisiknya. Dia menambah, ya, pengamat, ada masalah? Kalian tidak membawa masalah? Tanya kritis. Kemudahan? Mulut tambahan dihitung? Dia bercanda. Lalu pada drone, KKN-H, aku hanya bercanda, jangan marah. Menakutkan. Tatap Liu Yetu. Aku tak mau dibuang. Dia manyun. Tak ada keuntungan. Dia berkerut,
Lalu kenapa mereka datang? Bab 1048, Budak Uang. Kreek. Pintu terbuka, Van Han membawa panci turun dan meletakkan semur mengepul di bangku. Semur itu masih mendidih, jelas baru dibawa dari dapur, aromanya menggoda beruang hitam dan Tran Chihai. Klak-klak. Perut mereka berbunyi bersamaan, membuat mereka malu. Makanlah, kalian pasti punya mangkuk dan sumpit sendiri kan? Van Han menepuk tangan ceria. Ini semua daging? Tran Chihai tertegun, hadiah itu sangat mahal. Ya, ada daging macan tutul, daging beruang, dan sisa daging harimau juga. Van Han manyun, berbisik, sudah lama disimpan, jangan dibuang, jadi aku masak. Apa? Apa saja isinya? Tangan Tran Chihai gemetar memegang sumpit. Sudah takut? Liu Yemong manyun. Tidak, tapi dari mana kalian dapatkan daging ini? Tran Chihai mendesak. Beruang hitam juga ragu, benarkah itu daging binatang liar? Liu Yemong menatapnya seperti bodoh, berkata, bulu domba tumbuh di domba, bukan? Bagaimana kalian melakukannya? Tran Chihai menelan ludah. Ceritanya panjang, harimau ingin memakan kakakku, tapi Sop Hong menjatuhkannya dengan sekali pukul, beruang juga sama. Liu Yemong menjelaskan singkat. Sekali pukul? Beruang hitam terkejut, menatap lengan dan wajah Sop Hong, dia baru 20-an? Han Tan Ngok berkata tulus, jangan ragu, Sop Hong berbeda, binatang tidak bisa mengancamnya. Haha, mungkin. Tran Chihai tertawa paksa, masih ragu, menatap panci penuh curiga. Cepat makan, kalau dingin tidak enak. Van Han mendesak. Terima kasih. Suara beruang hitam rendah. Hihi, jangan sungkan, aku juga ingin bilang begitu. Liu Yemong tersenyum, dalam hati menambahkan, terima kasih sudah mundur dari kompetisi. Rasa ini? Mata gelapnya berbinar, suaranya bergetar, hampir setahun aku tidak makan makanan seenak ini. Makanlah, gigit besar. Liu Yemong geli, tidak ingin melihat lelaki menangis. Beruang hitam diam, terus menyuap daging, tak peduli lagi itu daging binatang liar. Sungguh menyedihkan. Han Hungok berbisik. Lupakan. Tran Chihai menunduk, jika ditanya berapa kali makan daging, dia masih bisa jawab. Dia menggembungkan pipi, bertanya samar, kalian sering makan daging? Membandingkan orang hanya bikin marah. Tran Chihai baru sadar pepatah itu bukan lelucon. Ini harus cukup untuk kalian. Van Han berkata lembut. Cukup. Tran Chihai melongo, sudah lama tidak merasa kenyang dengan daging. Malam ini kalian tidur di bangku, di sini aman dan cukup luas. Sop Hong berkata tenang. Akan ada nyamuk. Tran Chihai mengernyit. Sepertinya tidak ada. Tran Chihai terkejut, melihat sekeliling, memang tidak ada nyamuk, berbeda dari biasanya. Masih ada pertanyaan? Sop Hong bertanya. Tran Chihai menekan ragu, menggeleng, tidak ada. Baik, kalau tidak ada hal serius jangan panggil kami. Sop Hong melambaikan tangan dan naik. Ayo. Liu Ye mau menarik kakaknya. Segera, hanya Tran Chihai, beruang hitam dan setengah panci semur tersisa di halaman. Beruang hitam diam, terus makan. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka meletakkan sumpit, bersandar di bangku puas. Tidak perlu cuci panci, besok saat pergi tinggal buang. Tran Chihai berkata. Hom. Beruang hitam menjawab. Besok kita pergi. Tran Chihai memikirkan meninggalkan Pulau Xuan Nguyet, perasaannya campur aduk, senang bercampur enggan, tapi hanya sedikit. Tran Chihai diam, memejamkan mata, melankolis. Setelah itu dia bergumam, semoga ayahku tidak memukulku. Tidak akan. Beruang hitam menjawab. Kau tahu? Tran Chihai manyun, perjalanan ke Pulau Xuan Nguyet ini mahal, sewa perahu, bayar saudara Zhao untuk berita, jumlahnya tidak sedikit. Beruang hitam menatap, mencoba membaca wajahnya. Lalu dia kembali tenang. HMPH, budak uang. Tran Chihai mengumpat lagi.
Di dalam kabin kayu, Sop Hong membuka kendi tanah liat. Di dalamnya ada kacang Hawaii yang dipetik gadis itu saat memasak. Coba ini. Dia menyuapkan biji itu ke mulut gadis. Krek. Van Han mengunyah, matanya berbinar, rasanya lumayan, enak sekali. Aku sering makan. Liu Yemong juga mengambil kacang Hawaii. Kulitnya masih panas tapi bisa ditahan. Dia mengambil pisau, memecahkan kulit, memasukkan isinya ke mulut. Rasa daun pinus memudar, tapi tetap enak. Katanya pelan. Aku coba juga. Berikan aku satu. Bab 1049. Dokter Puong ceroboh. Ayah, mereka masuk, tampaknya bukan sekutu. Zhang Ze berjinjit melihat sekitar. Berhenti goyang, begini akan ketahuan. Sang Kuan marah, matanya hampir pusing. Ayah, tidak penasaran? Zhang Ze duduk lagi, mata menatap pondok. Tidak ada penasaran, baru kenal setengah hari. Sang Kuan manyun. Ayah, menantu mana bagus? Zhang Ze tanya tiba-tiba. Sang Kuan melirik, mengejek dan tanya, sudah suka mereka? Pria bijak mencari wanita baik, wajar. Zhang Ze tertawa canggung. HMPH, mereka tidak sopan, jangan harap. Zhang Kuan mendengus, lalu, satu pria banyak wanita sekamar, akibatnya, TSK. Ayah, jangan berpikir jelek. Zhang Ze menyeringai. Apa jelek? Ini normal, mengerti? Zhang Kuan melotot. Zhang Ze menggeleng, aku tidak percaya, mereka tidak begitu. Berapa wanita kau kenal, bisa banding aku? Zhang Kuan memarahi. Ayah, pernah kenal banyak wanita? Zhang Ze penasaran. Berapa? TSK, 180. Zhang Ze tercengang, lalu mengingatkan. Ayah, ingat pakai pelindung lutut, kalau tidak ibu siapkan durian atau paku. Wajah Zhang Kuan gelap, lutut terasa sakit. Lebay apa? Zhang Ze tahan tawa. Zhang Kuan melotot, tidak ada. Baiklah. Zhang Ze batuk, menahan senyum. Tidur. Zhang Kuan mendengus, tarik kantong tidur, berbaring dan berkata sebelum tidur, gantikan aku menjelang subuh. Malam memikat, angin melelahkan. Pagi hari, matahari terbit, gelap hilang. Ngongo. Chen Zi 11 angkat tangan menutupi cahaya, tak nyaman. Ia duduk pelan, menatap Hei Xiong tidur, lalu ke sungai. Biur. Suara air, untuk mengalir jadi tidak mengganggu. Hei Xiong gemetar, bangun bingung. Krik. Pintu terbuka, Liu Yuju turun dengan barang, melirik Chen Zi 11 dan ke sungai, menimba air cuci muka. Hari ini ia bangun paling awal, berkat adik. Kalian punya sikat dan pasta? Chen Zi 11 heran. Ya. Liu Yuju jawab dengan bubuk arang dan min di mulut. Chen Zi 11 penasaran, juga buatan Sop Hong? Bagus sekali. Chen Zi 11 menghela napas. Selamat pagi. Yun Han turun, kedua bangun. Pagi. Chen Zi 11 menyapa, tak terbiasa. Yun Han bertanya, tidur nyenyak? Sangat nyenyak. Chen Zi 11 mengangguk, tidur terbaik di pulau. Tanpa nyamuk, tanpa binatang, tanpa lapar. Itu bagus. Yun Han tersenyum, duduk di samping Liu Yuju. Chen Zi 11 melihat kemah, pagar, rumah, kolam, kebun, kandang kelinci. Tempat ini cocok untuk wisatawan. Ia kagum. Setengah jam kemudian, Sop Hong dan lain bangun, cuci dan olahraga, main bola. Hiburan lengkap. Chen Zi 11 terkejut dengan lapangan tenis dan tali. Sejujurnya, aku iri, makan dan hidup normal. Liu Yumeng menyerahkan bola, terengah. Dum dum dum. Helikopter terdengar, titik hitam mendekat. Helikopter datang. Liu Yuju angkat tangan. Tidak ada kesempatan. Chen Zi 11 menatap pesawat turun. Dum dum.
Baling berhenti, daun jatuh ke kolam. Bersihkan lagi. Liu Yumeng bergumam. Klak. Pintu terbuka, staf keluar, menyingkir. Lalu pria berjubah putih, bawa koper, umur 30 atau 40, seperti dokter. Aduh, kami rencana datang hari ini bujuk kau berhenti dan berobat, tapi kau putuskan sendiri. Katanya. Aku Puong Chin, dokter di sewa acara. Ia memperkenalkan diri. Dokter? Apa maksudmu tadi? Chen Zi 11 bertanya tegas. Artinya, menurut tim medis, dengan kondisi sekarang, kau tidak bisa lanjut, kalau tidak pasti mati. Puong Chin berkata serius, tapi ceroboh. Bab 1050, mengapa dia begitu sombong? Orang itu merentangkan tangan, menunjukkan percaya atau tidak terserah. Aku juga ikut dalam pengamatan dan perjanjian, menolak perawatan pasti berarti mati. Puong Chin berkata tenang. Beruang hitam bertanya dengan suara dalam, apakah kau ahli? Tentu saja, tidak terlihat begitu. Puong Chin mengernyit. Terlalu muda. Beruang hitam mengangguk, menunjukkan tidak percaya. Itu kurang pengetahuanmu. Puong Chin menjawab tenang. Ayo, pergi ke rumah sakit sekarang. Puong Chin memberi isyarat pada Tran Chihai untuk mengikuti. Terima perawatan, akan lebih baik. Han Hungok mendorong. Terima kasih, aku ambil kata baikmu. Tran Chihai tersenyum pahit dan berjalan menuju helikopter. Beruang hitam diam-diam mengikuti, berhenti setelah 2 langkah, berbalik dan berkata tulus, terima kasih. Beruang hitam berubah ekspresi, melangkah lagi lalu berhenti, menatap Sop Hong. Anak So, Tuan So, masalah apa yang kau lihat? Puong Chin juga berbalik, menatap diam-diam Sop Hong. Cepat pergi. Liu Yemong melirik, menunjukkan ketidakpuasan pada Puong Chin. Kau tidak melihat masalah? Sop Hong bertanya balik. Pengamat di ruang baru saja terhubung. Ngotin Nguyat mengerutkan alis, menyilangkan kaki, menyandarkan dagu di tangan dan memiringkan kepala. Apakah Puong Chin ini punya status tinggi? Tidak tahu. Hamin batuk ringan, mata tidak berkedip. Guru Fuong, kau kenal? Ngotin Nguyat bertanya lagi. Sekarang kenal. Fuong Lam menunduk, tidak berani melihat. Ngotin Nguyat menyeringai, melihat melalui lensa dan berkata bingung. Mengapa dia begitu sombong? Hamin memilih diam. Penonton membanjiri komentar tanpa henti. Ah, tatapan menawan Dewi terlalu menggoda. Puong Chin? Belum pernah dengar, dia terlalu sombong. Belum pernah dengar, dia dokter dalam atau luar? Beruang hitam benar, dia tampak terlalu muda untuk jadi ahli. Tapi ada jenius, mungkin dia salah satunya. Itu karena dia tidak punya masalah. Puong Chin berkata dingin. Wajahnya menggelap, dia menoleh ke Tran Chihai dan beruang hitam. Berkata, kemarin aku juga lihat, hanya dengar suara bisa deteksi tumor. Dan penyakit itu, umur 20 tapi wajah seperti anak, siapa percaya? Kalian bodoh? Itu kurang pengetahuanmu. Sop Hong tertawa, melambaikan tangan, benar, kata-kata seperti pasti mati, sebaiknya jarang kau ucapkan. Kau mengajarkanku? Puong Chin meledak, hari ini tim ini sulit, tiba-tiba terganggu. Sop Hong tertawa seakan menyerah, tidak berani, kita tidak setingkat, profesionalisme tidak bisa dibandingkan. Sop Hong takut? Han Tan Ngok berbisik. Takut? Tidak ada, dia tidak peduli. Liu Yemong mengayunkan bat, berpikir apakah memukul staf akan memengaruhi pertandingan. Paman, kau bicara sembarangan. Fan Han marah turun, bertolak pinggang membela Sop Hong. Berhenti bicara, mari duel, aku kasih kau 1 tangan. Liu Yemong menggulung lengan baju, siap berkelahi. Tran Chihai dan beruang hitam tercengang, bingung. Aku percaya Sop Hong, dia maha tahu dan maha kuasa. Han Hungok mengangkat tangan. Aku juga. Han Tan Ngok berkata serius. Dangkal, bodoh. Puong Chin mencibir, mengejek kepolosan mereka. Cukup, tak perlu bertengkar, penyakit bukan milik kita.
Sop Hong mengelus kepala gadis-gadis, menenangkan mereka. HMPH. Keduanya mendengus, lalu diam. Jika kau tidak pergi, aku akan hancurkan helikopter. Sop Hong mengangkat mata, berkata dingin, terus menunggu, apakah mengganggu pertandingan? Aku buat masalah? Huong Chin melotot. Naik helikopter, bersiap mundur. Staf mengabaikannya, melambaikan tangan pada teranci hai dan beruang hitam. Di detik terakhir beruang hitam menoleh dan berkata, terima kasih. Wajah Huong Chin makin jelek, menatap Sop Hong dan mencibir. Kau tahu makanan bisa salah makan tapi kata tidak bisa salah ucap. Sop Hong tersenyum lapang, tak perlu khawatir, sebaiknya makan obat tonik ginjal. Kau? Wajah Huong Chin berubah seakan terbongkar. Ah, jadi itu cacatnya. Liu Yemong menunjukkan jijik. Omong. Kosong? Huong Chin meledak. Dokter Huong, kalau tidak naik, pulang sendiri. NK Box. Staf kesal. Huong Chin mengertakkan gigi, tapi naik, saat pintu tertutup sebagian besar suara terputus. Selamat tinggal, takkan bertemu lagi. Liu Ye melambaikan tangan bahagia. Selamat tinggal, takkan bertemu lagi. Han Hungok meniru, menatap helikopter pergi. Marah? Kenapa aku harus marah? Sop Hong tertawa dan berkata, marah pada orang seperti itu tidak layak, lebih baik gunakan waktu untuk memelukmu tidur lagi. Memalukan, aku siapkan sarapan. Van Han memerah dan lari ke atas seperti melarikan diri. Tak tahu malu. Liu Yemong bergumam. Masih main bola? Sop Hong tertawa lebar. Ya, aku akan mengalahkanmu habis-habisan. Liu Yemong bergumam. Tidak mungkin. Liu Yemong penuh percaya diri, mengayunkan bat dan berlari menghadapi Sop Hong. Bab 1051, dia adalah lawanku. Apa ini? Tanya Zhang Ze. Bagaimana aku tahu? Zhang Quan melotot marah, mirip orang tua keras kepala. Chen Zixi menduga, apakah wanita itu sudah dieliminasi? Mungkin. Zhang Quan mengangguk berulang kali, lalu berbisik, mari kita lihat saja. Baik. Zhang Ze segera berdiri dan melangkah pelan ke rumah kayu. Zhang Quan mengikutinya, telinga terpasang, berharap wanita itu sudah dieliminasi. Namun tak disangka, saat mereka mendekat, Liu Yimeng melihat. Ia bersandar di jendela dan melambaikan tangan. Apakah kalian tidur nyenyak semalam? Sangat nyenyak. Zhang Ze menjawab kikuk, kecewa. Kalian beruntung sekali. Liu Yimeng berseru, matanya berkilat. Apa? Keduanya bingung. Gadis di sampingnya berbisik, Sofeng, apakah ada yang sakit parah? Hah? Sofeng tertawa tak berdaya, mengetuk kepalanya pelan, kenapa selalu berharap orang lain sakit? Hehe, hanya bercanda. Liu Yimeng tertawa canggung. Tidak ada penyakit parah, hanya banyak penyakit kecil. Tidak serius. Sofeng melirik keluar. Dari jauh, ayah dan anak Zhang tidak tampak cacat besar, hanya tubuh kurus. Sayang sekali. Liu Yimeng menghela napas. Jangan khawatir, kita akan menang. Sofeng tersenyum. Segera, tinggal 27 hari. Ia berbisik. Di pulau tersisa 4 kelompok, 3 sudah bergabung untuk berebut 3 besar, kelompok yang tersisa pasti tereliminasi. Membayangkannya saja membuatku bersemangat. Liu Yimeng bersorak. Lalu, helikopter tadi bagaimana? Zhang Quan bertanya berani. Siapa yang dijemput? Zhang Ze bertanya refleks. Liu Yimeng meliriknya, kenapa aku harus memberitahu? Yah, tanpa alasan. Zhang Ze malu. Bodoh. Helikopter datang tentu untuk menjemput peserta. Liu Yimeng tertawa. Oh begitu? Ayah dan anak itu muram, merasa diejek dan meragukan kecerdasan sendiri. Apa? Kalian juga ingin naik helikopter? Liu Yimeng menggoda. Lalu ia menyesal, sayang sekali, kukira bisa memanggilkan mobil, tidak, pesawat untuk kalian. Tidak perlu. Zhang Quan menolak dingin.
Senyummu jelek. Liu Yimeng bergumam, lalu menutup jendela. Sial. Zhang Quan menggertakkan gigi, aku ingin merobek mulutnya. Wajahnya kaku, tak menyangka terdengar. So Feng, apa yang dia bilang? Liu Yimeng muncul lagi dengan tangan di pinggang. So Feng tersenyum, dia bilang ingin merobek mulutmu. Baik, mari kita bertarung lihat siapa yang menang. Liu Yimeng marah. Sulit bertarung dengan wanita. Zhang Quan pergi, meninggalkan putranya menatap jendela. Lihat lagi, akan kucungkil matamu. So Feng berkata dingin, tatapan beku membuat Zhang Ze gemetar. Aku ingin menendangnya kembali ke kota Asia Barat. Liu Yimeng mendengus kesal. Dipandangi Zhang Ze membuatnya tidak nyaman, tapi melihat wajah dingin So Feng anehnya membuatnya senang. Apa yang kau lihat? So Feng melambaikan tangan di depan wajahnya, geli melihat tatapan bengongnya. Tidak. Liu Yimeng sibuk dengan mangkuk. Gadis itu sudah menyiapkan sarapan, dan sapanya tadi yang membuat keduanya naik. Kau ingin membuatku marah lalu mewarisi harta? Zhang Quan bertanya dingin. Aku tak pernah berpikir begitu, warisan juga sedikit. Zhang Ze bergumam, lalu memaksa tersenyum. Ayah, kupikir dia jauh lebih baik dari Fumai. Jangan mimpi, dia lawanku. Zhang Quan menepuk ringan putranya dan menegur. Gadis itu boleh cantik, tapi ucapannya terlalu sombong. Sama sekali tidak boleh. Ayah, dia hanya beda sikap, nanti di rumah akan menurutimu. Zhang Ze bersikeras. Hah? Mukamu lebih tebal dariku. Kenapa pikir dia akan suka padamu? Zhang Quan mencibir, menilainya, dibanding So Feng, kau jauh kalah. Ia menggeleng, tak ada wajah tampan, kurus seperti batang. Ayah, kenapa merendahkanku begitu? Aku tidak seburuk itu. Zhang Ze kehilangan percaya diri, apalagi melihat wajah kurus ayahnya. Ha, sudah ragu? Zhang Quan mengejek, Fumai paling cocok untukmu. Tidak mau. Zhang Ze manyun, hatinya hanya untuk gadis angku itu. Melihatku marah membuatmu senang? Zhang Quan menarik telinganya. HMPH, siapkan sarapan. Ia melepas, bertepuk tangan, lalu duduk. Mengerti. Zhang Ze wajah muram pergi mencuci sayur, tapi matanya tetap melirik ke rumah kayu. Lupakan, kau tak pantas. Fumai cocok untukmu. Zhang Quan marah. Zhang Ze melirik diam-diam. Bab 1052, tidak tahan. Sop Hong, apa punya rencana? Liu Yemong memiringkan kepala, masih menyuap sendok sup ke bibirnya. NK Box. Apa maksudmu? Sop Hong balik bertanya. Dua orang di luar itu. Liu Yemong manyun marah ke jendela barat. Ya? Sop Hong berpikir lalu menjawab lembut. Rencana apa? Para gadis serempak bicara, 5 pasang mata jernih menatapnya. Diam di tempat. Sop Hong menyentuh hidung. Apa itu? Para gadis mengulur suara, kecewa. Sop Hong tertawa, santai berkata, jangan buru, mereka tak bisa menang. Kalau mereka pergi lebih awal, bagus, mereka bisa istirahat. Liu Yemong polos berkata, selalu peduli orang lain. Kalau aku pesaingmu, aku akan berterima kasih. Han Tan Ngok berbisik. Hihi, tak usah sungkan. Liu Yemong tertawa. Kalau begitu cari kesempatan usir mereka. Sop Hong mengangguk. Setuju? Liu Yemong berseri. Han Tan Ngok bertanya, setelah itu, bagaimana? Tebak. Sop Hong taruh sumpit, perutnya sudah kenyang. Lagi, bagaimana bisa tebak? Fan Han manyun, Sop Hong selalu sama. Selalu menggoda, kau takkan dapat pacar. Liu Yemong menggerutu. Haha, aku tak merasa begitu. Sop Hong punya pendapat sendiri. Ia bangkit, buka jendela barat, menatap hulu, mata bertemu Zhang Ze. Sudah makan? Kaget, Sop Hong bicara duluan. Hati-hati, ada harimau. Ia tersenyum polos, mengingatkan baik, selain harimau, ada juga serigala,
beruang dan macan tutul. Di kabin, para gadis menatap, ini rencananya? Kau, apa bilang? Zhang Ze gagap, tegang. Omong kosong apa? Zhang Kuan berkerut. Tak penasaran siapa dijemput helikopter? Sop Hong tersenyum. Mereka juga peserta, digigit harimau parah. Tadi malam mereka menginap, pagi ini tak tahan lagi, jadi pergi. Digigit harimau? Ayah anak Zhang pucat, masih ragu. Zhang Ze gemetar bertanya, tak tahan maksudnya apa? Seperti yang kau pikir. Sop Hong menghela napas, wajah penuh enggan. Liu Yemong dan kakaknya saling lirik, berbisik, kuat. Tran Chihai dan beruang hitam pasti menangis. Han Hungok menutup mulut tertawa. Dua peserta yang keluar itu mengacungkan jari tengah hinaan. Percaya atau tidak? Sop Hong angkat bahu, balik badan menutup jendela, biarkan ayah anak Zhang bengong. Sop Hong, sudah selesai? Liu Yemong taruh mangkuk. Tentu belum, malam ini lanjut. Sop Hong tersenyum misterius. Aku tebak tanya pun sia-sia. Liu Yemong manyun, angkat mangkuk lagi. Van Han terkekeh, hati rumit tapi senang. Di tepi sungai, ayah anak Zhang gelisah. Ayah, dia bicara benar? Zhang Ze cemas, mata ke hutan tempat Tran Chihai muncul. Bagaimana tahu? Zhang Kuan gelisah, tahu Sop Hong bisa menakuti, tapi tetap takut. Zhang Ze menelan, kenapa terasa benar? Jangan takut sendiri. Zhang Kuan membentak. Jadi tetap berburu? Zhang Ze pegang ayahnya, mereka berencana berburu setelah sarapan. Pergi, kalau tidak tak ada daging. Zhang Kuan paksa tenang, mereka belum pergi, kita tak perlu takut. Ayah, mereka punya pagar dan kabin, kita tidak punya. Zhang Ze cemas. Zhang Kuan tegas, mau daging atau tidak? Mau. Zhang Ze mengangguk, lalu berkata, tapi nyawa lebih penting. Tak berguna. Zhang Kuan mendengus, hanya harimau, lebih besar dari kucing liar, kalau ketemu bisa tambah makanan. Zhang Ze melongo. Harimau sama kucing? Bukan cara mati. Tambah makanan? Untuk harimau? Tak semua seperti Sop Hong, sadar. Ayah, apa kita jadi makanan harimau? Keringat di dahi Zhang Ze. Tenang, belum tentu ada harimau, kita punya kapak, jangan takut. Zhang Kuan pura-pura tenang. Ayah, sebenarnya kau juga takut. Zhang Ze menegaskan. Omong kosong, seumur hidupku hanya takut ibumu, lainnya tidak. Zhang Kuan berteriak. Zhang Ze meringkuk, bergumam, ibu juga macan betina, sama harimau. Apa kau bilang? Zhang Kuan menyipit. Tak ada, aku cuma hitung berapa lama harimau makan aku. Zhang Ze ngarang. Mulut anjing tak keluarkan gading gajah, tak bisa bicara berguna. Zhang Kuan angkat tangan. Ayah, kau pukul aku lagi. Zhang Ze ngeluh. Ayah, tunggu aku. Ia menghela napas, ambil kayu dan ikut. Bab 1053, Penculikan dan Ancaman. Di tepi sungai kecil, ayah dan anak Zhang duduk murung. Siang hari masuk hutan berburu tapi pulang dengan tangan kosong. Hanya membawa sayuran liar untuk makan malam. Kelang-kelang. Panci besi berisi sayuran liar mendidih, sup berubah hijau, tampak lumayan tapi sebenarnya pahit dan sulit dimakan. Zhang Ze mengaduk sayuran dengan sumpit, selera hilang, tapi perutnya lapar berbunyi. Jangan diaduk lagi, nanti jadi bubur. Zhang Kuan menghela napas, bukan hanya tidak berburu, dia juga cemas seharian. Masih bisa dimakan. Zhang Ze mengangkat panci besi dari api, memberi isyarat pada ayahnya. Makanlah, aku tidak berselera. Zhang Kuan merasa pusing, tanda tekanan darah rendah. Zhang Ze meletakkan sumpit, menekan pelipis ayahnya dan berkata serius, ayah tidak sehat, harus makan sedikit. Aku tahu. Zhang Kuan mengambil sumpit, menarik napas dalam dan makan sayuran. Seperti rasa cabai. Dia menelan, mulut terus mengeluarkan air liur. Zhang Ze mengangguk, memang rasa cabai,
berasal dari rumah kayu. Mereka punya cabai? Sang Kuan mengernyit, bagaimana bisa ada cabai di pulau? Dia menebak, mungkin diselundupkan? Ayah, itu mustahil, semua diperiksa. Zhang Ze menggeleng. Benar. Sang Kuan tersenyum canggung. Tapi sungguh, bau itu tak tertahankan. Zhang Ze menelan, sayuran makin sulit dimakan. Apa yang mereka makan enak sekali. Sang Kuan berdiri. Ayah? Zhang Ze memanggil. Tidak apa. Sang Kuan menghela napas. Zhang Ze terkekeh, ayah ingin minta makan? Aku tidak setebal itu. Sang Kuan serius, tidak mau mengaku. Tak salah mengaku. Zhang Ze bergumam. Mulut Sang Kuan berkedut. Di dalam rumah kayu, Sop Hong dan rombongan makan malam, di meja ada tungku keramik dengan panci hotpot pedas, aromanya menggoda. Huhu. Fan Han membuka mulut, menghembuskan napas, berkata, pedas sekali, tapi segar. Minum air kelapa. Sop Hong menyerahkan mangkuk. Kelang-kelang. Gadis itu menenggak, rasa pedas mereda, bibir merah makin merah. Pedas sekali. Masih kuat? Liu Yemeng bertanya polos, mengambil rumput laut dari panci. Benar, malam sudah tiba, apa rencanamu Sop Hong? Dia bertanya ingin tahu. Sama saja, Kaisar tidak buru-buru, tapi Kasim iya. Liu Yemeng mengangguk, terus mengambil. PFFT. Liu Yetu hampir menyemburkan teh ke adiknya. Bisa dipakai begitu? Dia tidak sadar. Hahaha. Sop Hong dan gadis-gadis tertawa. Sejak kapan jadi kaisar? Ah, kenapa begitu? Liu Yemeng manyun mundur. Dan kau berani bicara? Kau Kasim? Liu Yetu menatap. Hanya perumpamaan, tidak boleh? Liu Yemeng terkikik. Liu Yetu menghela napas, wajah dingin, asal kau senang. Sangat senang. Liu Yemeng mengangkat bahu, lanjut mengambil makanan. Makan malam berakhir dengan tawa, mereka main mahjong beberapa putaran, segera bosan. Aku rindu kakak Nian Tingyu dan kakak Yo. Fan Han berkata. Nanti di kota kita akan bertemu, sekarang lakukan yang seru. Sop Hong meletakkan kartu dan berdiri. Apa yang seru? Han Ruyu semangat. Tentu lanjutkan rencana siang. Liu Yemeng bersemangat dan berdiri. Han Qingyu juga berdiri. Apa yang kita lakukan? Kalian cukup menonton. Sop Hong berkata tenang, tetap di rumah, apapun yang terdengar jangan keluar. Ah, tidak ikut? Liu Yemeng merajuk. Baiklah, hati-hati, jangan lakukan yang berbahaya. Fan Han mengingatkan. Aku tahu, tidak berbahaya. Sop Hong berjanji dan turun. Gadis-gadis melihatnya keluar pintu belakang masuk hutan. Dia mau apa? Tebak? Han Qingyu tersenyum. Fan Han menebak, aku kira dia mau menakuti mereka. Aku juga, ayo tunggu pertunjukan. Liu Yemeng penuh harap, beralih ke jendela barat, membuka celah dan melihat ke hulu. Pertunjukan segera dimulai. Di luar, Sop Hong masuk hutan gelap, menyembunyikan napas, langkah ringan, menghindari suara. Dia mau apa? Hamin heran. Aku kira dia akan menculik ayah dan anak Sang, lalu mengancam mereka mundur dari lomba. Wu Tingyu bercanda. Haha, dengarnya saja aku tegang. Hamin tertawa, merasa mungkin. Wang Lin serius terkejut, tidak mendengar suara, So. Hong seperti macan tutul berburu malam, setiap langkah sunyi. Gelap sekali, dia bisa melihat? Hamin bertanya. Sebenarnya bisa, penglihatan tajam memberinya keuntungan. Sekarang Sop Hong seperti predator. Wu Tingyu berkomentar, dan predator tampan. Di depannya, siapa yang tidak tergoda? Dia menggoda, setiap wanita akan. Sop Hong memang menawan. Hamin menghela napas. Guru Ha juga bisa. Wu Tingyu menggoda. Tua, tidak bisa.
Hamin tertawa. Benar. Seseorang kaku wajahnya, senyum hilang. Bab 1054, Kucing Pemakan Manusia. Ayah, besok kita berburu lagi. Zhang Ze menelan sayuran liar, mengernyit seolah mengunyah lilin. Ya, besok kita ganti arah. Zhang Quan meletakkan sumpit, sudah kenyang. Semoga besok seberuntung hari ini. Zhang Ze berdoa, berharap tidak bertemu harimau. Kau sebut hari ini beruntung? Zhang Quan menegur. Hari ini bahkan tidak lihat kelinci. Mana beruntung? Ayah, kita tidak ketemu harimau, bukankah beruntung? Zhang Ze berkata. HMPH, harimau mungkin tidak ada, anak itu bohong. Zhang Quan mendengus. Aku rasa tidak mungkin. Zhang Ze serius. Zhang Quan meludah ke api. Bah, aku cicip garam lebih dari jalan yang kau lalui, hati manusia jahat. Bersembunyi, Su Feng menahan tawa, berpikir, hati manusia sulit ditebak. Ia menelan, menurunkan suara. Ayah, kau terlalu keras. Zhang Ze membalas. Suara berdesir. Zhang Quan hendak memaki, tapi semak bergoyang. Apa itu? Zhang Ze tegang. Jangan panik, mungkin tikus. Zhang Quan menelan ludah. Lagi suara. Semak berguncang, mereka mundur. Tikus mana goyangkan semak besar? Zhang Ze pucat. Bisa jadi musang. Zhang Quan berkata. Kita lihat. Zhang Ze tanya. Zhang Quan mengangguk. Bawa kapak, mungkin ada daging. Zhang Ze ambil kapak, maju. Seseorang mengaum. Roar. Auman harimau pecah malam dan keberanian mereka. NK Box. Harimau. Zhang Quan mundur, pucat. Zhang Ze juga beku, kaki gemetar. Lari. Zhang Quan teriak. Aku tak bisa. Zhang Ze memohon. Tak berguna. Zhang Quan menariknya. Bersembunyi, Su Feng tersenyum, berpikir aum lagi. Di ruang kontrol, Wu Tingyue tertawa. Su Feng jahat. Lewat drone mereka lihat semua. Sangat pintar, pakai ketakutan mereka. Wang Lin setuju. Tidak langgar aturan. Wu Tingyue mengetuk meja. Ya, tidak langgar. Hamin menghela napas. Di kabin, para gadis tegang. Itu Su Feng? Han Ruyu gugup. Dia ganggu harimau? Liu Yuzu mengernyit. Masuk akal. Mereka mengangguk. Bang bang bang. Ketukan. Biarkan kami masuk. Di luar Zhang berteriak. Cereak. Pintu terbuka. Kalian baik-baik saja? Fan Han berlari, mengambil daun dari rambut Su Feng. Kita biarkan mereka masuk? Han Qingyu waspada. Ini. Fan Han ambil kulit harimau, beri ke Su Feng. Pergi, temui mereka. Su Feng menggantung kulit. Cereak. Gerbang terbuka, senyum hilang, wajah dingin menatap Zhang. Ada apa? Tanyanya. Cepat biarkan kami masuk, harimau datang. Zhang Ze teriak. Zhang Quan coba masuk, Su Feng cegah. Kalian tak lihat? Ini kampku, kenapa biarkan kalian? Ya, kita saingan. Liu Yumeng berkata. Di luar ada harimau, biarkan kami mati. Zhang Ze menunjuk hutan. Bukan urusan kita. Liu Yumeng gumam. Ini kompetisi, bukan main. Liu Yuzu berkata. Jika bukan peserta, kami bantu, seperti Chen Zizi. Ya, saingan tak boleh masuk. Han Ruyu berkata. Pergi, harimau hanya kucing besar. Su Feng mengejek. Omong kosong, kucing tak makan orang. Zhang Quan memaki. Ya, harimau bukan kucing. Zhang Ze berkata. Siapa bilang kucing tak makan orang? Su Feng bertanya.
Bab 1055, Pagar Tuan dan Merambat. Kucing itu pasti tidak akan memakan orang. Han Hungok berbisik. Anak kucing yang lucu, bulunya empuk, bagaimana mungkin memakan orang? Van Han menggerakkan pisau di tangannya. Han Tan Ngok bergumam, aku pernah melihat berita luar negeri, kadang kucing memakan manusia. Tidak mungkin? Para gadis serempak berseru. Tan Ngok benar, dalam kondisi tertentu kucing bisa memakan orang, jangan lupa siapa nenek moyang mereka. Sop Hong berkata pelan. Biasanya kucing tidak menyerang manusia, karena tubuh manusia 10 kali ukuran mereka, dan di dunia yang kuat memangsa yang lemah, ukuran berarti kekuatan. Namun, dalam lingkungan tertutup, jika pemilik tiba-tiba mati dan tidak ada makanan, kucing mungkin memakan mayat. Membuatku ketakutan, tapi dalam kondisi ekstrim kucing memakan mayat bukanlah hal aneh. Manusia adalah hewan, kucing pemangsa, itu wajar. Van Han menghela napas, bayangan anak kucing di hatinya terguncang. Tetapi itu bukan sama dengan harimau. Zhang Zhap menjelaskan. Bagi saya tidak berbeda. Sop Hong mengangkat bahu sambil menunjuk kulit harimau tergantung. Hanya kucing yang lebih besar. Kulit harimau? Ayah dan anak Zhang terkejut dengan mata terbelalak. Mereka terpaku. Kalian belum pergi? Liu Ye mau mendesak. Tidak, biarkan kami tetap di sini. Kalian tidak takut harimau, kami takut. Zhang Toan menjawab gemetar. Sudah kubilang, ini bukan urusan kami. Liu Ye membicara manja. Bagaimana kita bisa masuk? Zhang Zhap bertanya. Sederhana, selesaikan konflik kepentingan. Sop Hong berkata lalu menutup pintu, meninggalkan mereka terkejut di luar. Apa maksudnya? Zhang Zhap mengerutkan dahi. Maksudnya agar kita mundur dari kompetisi. Zhang Toan bergumam muram. Tidak mungkin. Zhang Zhap menolak. Zhang Toan menendang pintu marah, tentu tidak. Bang bang bang. 3 kali dentuman, pintu terbuka, Sop Hong muncul dan dengan 2 pukulan menjatuhkan ayah dan anak Zhang. Tendang lagi dan aku akan menguliti kalian. Suaranya dingin membuat orang takut. Berani kau memukulku? Zhang Toan berdiri memegangi perut. Perlukah aku memilih waktu untuk memukulmu? Sop Hong balas. Baik, memukul ayahku, kalian akan membayar mahal. Zhang Zhap menyerang, namun sebentar kemudian ayah dan anak terbaring merintih di tanah. Pergi. Sop Hong menutup pintu dengan keras. Belum selesai, nanti akan kutakutkan mereka lagi. Ia menyeringai. Dasar jahat. Liu Ye bergumam. Di luar, ayah dan anak Zhang terpincang hingga ke sungai kecil dan duduk di dekat api unggun. Lebih baik kita pergi. Zhang Toan cemberut mengingat makan malam dengan sayur liar. Bapak, apa Bapak baik-baik saja? Zhang Zhap khawatir, lalu mengeluh, tangannya terlalu keras, dia tidak menghormati kita. Kof, hentikan mengeluh, dia tidak sepenuhnya salah, hanya perbedaan sikap. Zhang Toan batuk. Zhang Zhap terdiam lalu menyalakan api lebih besar untuk merasa aman. Mereka sunyi, hanya suara kayu membara dan angin. Bapak, tempat ini berbahaya. Zhang Zhap bergumam. Di rumah lebih aman. Ia berbisik. Zhang Toan membuka mata. Kau ingin pulang? Tidak. Zhang Zhap menggeleng cepat, membuat wajah bapaknya sedikit lega. Aku penat. Zhang Toan menghela napas, menjadi tenang. Setengah jam kemudian, semak di seberang sungai bergoyang hebat, seolah ada sesuatu akan muncul. Mereka terjaga, bulu merinding. Di bawah sinar bulan muncul seekor beruang besar. Beruang. Zhang Zhap berteriak, tubuh gemetar. Bapak, lari. Aku tak bisa bergerak. Zhang Toan ketakutan, beruang lebih menakutkan daripada harimau. Aku tak sanggup. Zhang Zhap hampir menangis melihat beruang mendekat. Di bayang-bayang tak jauh, Sop Hong keluar hendak menakut-nakuti mereka lagi, tapi sebelum sempat bicara, beruang sungguhan muncul. Beruang itu maju dan mereka membeku ketakutan. Bapak, masih sempat menyerah sekarang? Zhang Zhap gemetar.
Jangan bicara omong kosong. Sang Toan menyesal. Seandainya mereka tetap di dalam pagar tentu tidak sampai begini. Sejak kapan kau di sana? Mereka terkejut melihat So. Hong. Kof, abaikan detail, menyerahlah dan aku akan menyelamatkan nyawa kalian. So Hong mengubah topik. Kau oportunis. Sang Toan mengaum. Mereka terdiam. Bab 1056, melambaikan tangan mengucap selamat tinggal. Ngotin Nguyat menopang dagu dan tersenyum lembut. Entah kenapa, sekarang aku tidak merasa tegang. Haha, sama saja. Hamin tertawa paksa. Beruang ini datang tepat waktu, seperti penolong ilahi. Fuong Lam menghela napas. Hamin berkata, sepertinya Sopong beruntung, tidak seperti ayah dan anak Zhang. Kau pikir Sopong akan bertindak? Ngotin Nguyat bertanya. Jika mereka menyerah, dia akan bertindak. Hamin berpikir lalu berkata. Salah, meski mereka tidak menyerah, dia akan bertindak. Ngotin Nguyat tersenyum percaya diri. Mengapa? Hamin bertanya. Karena Sopong bukan orang jahat. Dia menegaskan. Ini dua nyawa, meski mereka tidak mundur, dia akan menyelamatkan. Oh begitu. Hamin dan Fuong Lam saling pandang, ragu. Keji. Sang Ze marah. Tidak. Maka bye-bye. Sopong berbalik dan melambaikan tangan. Tunggu. Zhang Kuan cepat memanggil, matanya bolak-balik antara beruang dan Sopong. Zhang Ze berteriak, ayah, jangan percaya, dia tidak terluka, tidak bisa lawan beruang. Yakin? Sopong mengangkat batu besar setengah badan. Aku. Zhang tertegun lagi. Masih tidak percaya? Lupakan. Sopong melempar batu lalu menepuk tangan. Tunggu. Zhang Kuan menghentikan lagi. Apalagi? Sopong berkerut. Benar bisa jamin keselamatan kami? Zhang Kuan pucat, beruang dekat sungai. Tentu, kalau kalah kita masuk kabin. Sopong menunjuk. Di jendela, para gadis tegang, Liu Yemeng dan Han Tan Ngok membidik busur siap. Cipratan. Auman. Beruang menyeberang sungai, air muncrat. Sungai sempit, segera naik tepi. Ia lapar, berlari tak sabar. Zhang Kuan panik, jarak kurang dari 10 meter, gemetar menekan telepon satelit. Baik, kami menyerah. Lampu merah menyala, keputusan berlaku. Auman. Beruang menyerang mereka. Apa tunggu? Tolong. Zhang Kuan berteriak. Mundur. Sopong dingin, lalu meninju kepala beruang. Bang. Sang gemetar, membayangkan pukulan itu pada diri. Penonton banjir komentar. Kami dulu sama, masih merinding. Ekspresi bodoh itu layak disimpan. Sopong menepuk tangan, sudah, ayo pergi. Begitu saja? Zhang Ze tercengang. Kalau tidak, apa? Sopong jawab. Mati? Zhang Ze tanya. Tidak, tapi akan pingsan lama, biarkan hidup. Sopong jelaskan. Zhang Ze gumam. Pergi atau tidak? Helikopter besok. Sopong mengerut. Baiklah, pergi. Dia mengangkat bahu. Tunggu kami. Zhang Ze panggil. Apalagi? Sopong jengkel. Kakiku kaku. Zhang Ze canggung. Zhang Kuan angkat tangan, aku juga tak bisa gerak. Cih, bahkan Hungok lebih kuat. Sopong manyun, lalu mengapit mereka di ketiak seperti boneka plastik. Sang gemetar, tak berani melawan. Kreek. Pintu terbuka, para gadis turun menyambut. Selamat datang, hangat selamat datang. Liu Yemeng bertepuk tangan bernyanyi. Yang lain tersenyum seakan pesta besar. Sang kaku, merasa tertipu. Duduklah. Sopong menaruh mereka di kursi. Baik, akhirnya datang.
Liu Yemeng ramah, membersihkan kursi. Sang wajah hitam, canggung. Lapar, mau makan? Fan Han bertanya polos. Makan. Sang Kuan menggertakkan gigi. Baik, aku masak. Fan Han lari senang. Aku bantu. Han Hungo ikut. Malam ini tidur di sini, aman. Sop Hong menunjuk kursi. Tidur sini? Sang Ze dingin. Kalau tidak, di kandang burung. Liu Yemeng menunjuk. Ya, di dalam aman, luar dijaga. Han Tan Ngok menambah. Sang Ze wajah berkedut, melirik kabin. Jangan harap, hanya pilih. Liu Yemeng menatap. Bab 1057, istri kedua? Baik, maka tidur saja di luar. Liu Yemeng tersenyum. Mau tidur di rumah kayu? Tidak mungkin, tempat itu hanya untuk Sop Hong satu-satunya pria. Apakah kelompok ini dibagi resmi? Zhang Zi bertanya. Tidak, hanya kebetulan kami masuk bersama. Liu Yemeng menjelaskan dengan murah hati, bagaimanapun ayah dan anak Zhang telah banyak membantu. Sungguh beruntung. Sang Kuan manyun, merasa kesal, hampir menang lomba tetapi akhirnya terjadi kecelakaan, belum pernah merasa begitu frustrasi. Bertemu Sop Hong benar-benar keberuntungan besar. Han Tan Ngok berkata serius. Uhuk, cara bicara ini cukup baru. Sop Hong tertawa. Jangan dengarkan omongannya. Liu Yetu melotot pada adiknya, itu jenis pujian apa? Aku tidak omong kosong, kalau menang lomba, aku bahkan rela menyerahkan diri. Liu Ye berkata serius. Uhuk, harga itu terlalu tinggi. Sop Hong batuk. Ayah dan anak Zhang terkejut oleh keterus-terangan Liu Yemeng. Kamu, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Liu Yetu menghela napas, menarik telinga adiknya, hampir ingin memutarnya 360 derajat. Hai, aku tidak bercanda. Liu Ye mau menjawab setengah bercanda setengah serius. Sepertinya tidak buruk. Han Tan Ngok berkata lembut. Ah! Semua menoleh padanya. Han Tan Ngok tertawa canggung, menggelengkan kepala. Tidak ada. Liu Ye lega, menggoda, kau menakutiku, kukira kau juga mau menyerahkan diri. Han Tan Ngok menekan bibir, tidak berkata. Sop Hong, kalian mau makan lagi? Fan Han menjulurkan kepala dari jendela. Tidak. Semua menggelengkan kepala. Baiklah. Fan Han menarik kepalanya. Jadi, kau suka tipe pria seperti apa? Zhang Zi tiba-tiba bertanya, menatap Liu Yemeng. Aku? Dia menunjuk dirinya. Ya. Zhang Zi agak gugup. Liu Yemeng tanpa ragu menunjuk Sop Hong, dengan lantang, tentu saja seperti Sop Hong, berbakat, bertubuh bagus dan tampan. Hahaha. Sop Hong tertawa bahagia, suasana hatinya bagus. Zhang Zi terdiam, tapi tetap bertanya, lalu aku, tidak baik? Panjang umur seperti gunung selatan? Liu Yetu meringis, adiknya memakai peribahasa sembarangan. Ah, itu tidak kuterima. Zhang Zi cepat berkata. Zhang Zi memerah, mengangguk perlahan. Liu Ye mau menatapnya. Tegas, kakak, sadar, aku baik-baik saja, kau tidak punya kesempatan. Sop Hong melirik dingin Tran Chihai, apakah dia mau merebut tempatnya? Bukan begitu, apa kurangnya aku? Tran Chihai cepat bertanya. Bisa kau jatuhkan beruang dengan satu pukul? Liu Yemeng bertanya dengan tangan di pinggang. Bisa kau pastikan di Pulau Xuan Nguyet setiap hari ada daging? Dia menekan. Apakah kau setampan Sop Hong? Pertanyaan terakhirnya. Zhang Zi akhirnya runtuh. Nak, Fumai tidak buruk. Sang Kuan menghibur. Zhang Zi cemberut, berkata kesal. Ayah, bagaimana kalau ayah menikah dengan Fumai sebagai istri kedua? Apa-apaan itu? Zhang Kuan teringat wajah dan tubuh Fumai, gemetar, setengah karena penampilan setengah karena takut istri. Dia menampar kepala putranya. Marah, kau kira sekarang zaman kuno,
Ada poligami? Salah, negara kita dulu juga tidak ada poligami, hanya satu suami satu istri dengan selir. Sopong meluruskan. Ah, begitu ya? Liu Yemong membelalakan mata. Ya, ada orang asing punya poligami, tapi negara kita selalu satu suami satu istri dengan selir. Liu Yetu menjelaskan. Meski ada satu suami satu istri dengan selir, selir statusnya lebih rendah dari istri, sering hanya seperti budak. Selir adalah istilah untuk status rendah. Jadi begitu, lalu di TV adegan selir membalik keadaan, lebih sombong dari istri, itu palsu? Liu Yemong bertanya. Ada yang palsu, tapi ada juga yang benar-benar terjadi. Liu Yetu berkata pelan. Mengerti? Liu Yemong bergumam, dengan tingkat sekarang, jadi selir mungkin tidak buruk. Liu Yetu meringis, mendengar adiknya, hanya bisa pasrah. Dia menghela napas, bertanya pelan, apa yang kau pikirkan? Aku sedang mencari calon suami kita. Liu Yemong bergurau. Kita? Han Tan Ngok terkejut. Liu Yemong mengangguk. Ya, aku dan kakak akan menikah dengan pria yang sama. Jangan dengar omongannya. Wajah Liu Yetu memerah, refleks menoleh ke Sop Hong. Aku tidak omong kosong. Liu Yemong bergumam. Sepertinya tidak buruk. Han Tan Ngok berpikir. Liu Yetu diam. Zhang Zi memanjangkan wajah, seperti patah hati. Kenapa wajah ikan mati itu? Liu Yemong polos berkata, besok kita akan kembali ke kota dan berkumpul dengan keluarga. Bukankah harus senang? Haha. Ayah dan anak Zhang tertawa dingin, tidak bisa ikut lomba lagi, pulang berarti menghadapi disiplin, apa yang menyenangkan? Ayo, ceria sedikit. Liu Yemong bertepuk tangan, dia memang senang. Haha. Ayah dan anak Zhang tertawa dingin lagi, lalu terdiam dengan wajah serius. Ayah dan anak Zhang memaksa senyum hilang, takut dalam hati. Bab 1058, sebuah tujuan kecil. Keletak. Perut ayah dan anak Zhang bergemuruh, terdengar seperti duet. Keletak. Zhang Ze menelan ludah, berpikir, malam ini hanya makan sayuran liar, kenapa sudah lapar begitu cepat? Ayah dan anak Zhang memerah, canggung. Apa? Masih mau aku menyuapi kalian? Suo Feng mengernyit, jari rampingnya merapat. Tidak perlu. Zhang Kuan cepat menggeleng, ketakutan, karena pria ini bisa menjatuhkan beruang dengan satu pukulan. Min 547, jika helikopter datang lebih awal, ingat bahwa semuanya, jangan tinggalkan apapun. Liu Yimeng berpesan dan naik ke atas. Bagus, kita bisa kembali ke kota. Han Ruyu berseru riang, wajah penuh gembira, mengikuti kakaknya. Ayah dan anak Zhang saling pandang, mengacungkan jari tengah ke arah yang pergi, lalu meraih sumpit mengambil potongan daging besar. Kenapa enak sekali? Zhang Ze berseru, hampir menggigit lidahnya. Rasanya asin, apakah mereka punya garam? Zhang Kuan bergumam, mulutnya penuh daging. Zhang Ze mengangguk, tentu, ada lada dan kayu manis juga. Mata Zhang Kuan memerah, terlalu enak, sejak di pulau ini inilah hidangan terbaik. Hatinya dipenuhi keluh kesah, kenapa orang lain bisa hidup begitu baik? Bicara lebih pelan, kalau ibumu dengar akan marah. Zhang Kuan memperingatkan dengan tegas. Mengerti. Zhang Ze menyeringai, kali ini benar-benar menggigit lidahnya. Di kabin kayu, kelompok itu duduk bersama. Kau, jaga pintu. Suo Feng menyenggol si kasar dengan kakinya. Teah. Si kasar berteriak, berbalik dan berbaring di tangga, menatap ke halaman. Luar biasa, tak kusangka semudah ini. Liu Yimeng tak bisa menahan senyum, wajah penuh kegembiraan. Tinggal 27 hari lagi, jika bertahan, kemenangan milik kita. Suo Feng berkata gembira. Aku juga tidak bisa tidur. Han Tanyu setuju, melirik adiknya, wajahnya akhirnya sembuh, keinginannya hampir terwujud. Liu itu menggenggam tangan, membayangkan ibunya di ranjang rumah sakit, berbisik, Ibu, tunggu sebentar, kami segera pulang. Semakin ke belakang semakin hati-hati. Suo Feng mengingatkan lembut. Ya.
Van Han menggenggam tangannya di bawah meja. Ya, jangan sampai kegembiraan membutakan. Han Tanyu berkata serius. Jadi, kalian masih mau pergi ke laut? Suo Feng bertanya, teringat rakit yang tak sepadan. Tidak, kita tetap di perkemahan, lewati 27 hari dengan aman. Van Han menggeleng. Ya, lebih baik hindari kecelakaan. Liu Yitu menambahkan. Liu Yimeng membuka mulut, berpikir lalu mengangguk. Kalau begitu kita tidak pergi. Baik, sesuai kalian. Suo Feng tersenyum, tiap hari di perkemahan bermain bola dan memasak juga bagus. Hehe, Suo Feng, kau bersemangat? Liu Yimeng menaruh tangannya di pundaknya, memijat kuat. Tentu, urusan 100 juta, siapa yang tidak bersemangat? Suo Feng menggoda. Liu Yimeng tersenyum lembut, Papa emang tidak. Ah, aku tak bisa dibandingkan. Suo Feng menggeleng dengan senyum pahit. 100 juta hanyalah tujuan kecil. Han Ruyu mengeklik lidah. Baik, antre cuci muka. Suo Feng menepuk bahu mereka. Baik. Liu Yimeng bahagia turun. Baik. Van Han manis menjawab, berdiri dan mengambil pakaian, turun bersama. Di tempat lain, di rumah sakit pertama kota Asia Barat. Selain dia, ada 2 orang di ruang rawat, seorang wanita mewah, rambut keriting diikat tinggi, anting mutiara berkilau. Dia adalah ibu Tran Zihai, bergegas malam itu untuk merawat putranya. Di belakangnya berdiri kepala pelayan, berusia lebih 40, rambut abu-abu disisir rapi. Batuk, Ibu, aku baik-baik saja. Tran Zihai batuk, tak sabar. Seperti ini kau bilang baik-baik saja? Hien Truk Tu mengernyit, penuh cemas menegur. Tunggu hasilnya saja. Tran Zihai menghela napas. Kepala pelayan Cao, apa kata dokter? Hien Truk Tu bertanya. Masih butuh waktu, pergilah mendesak. Katanya dingin. Ya. Kepala pelayan Cao menjawab, berbalik hendak pergi. Di mana Hei Xiong? Tran Zihai bertanya. Kepala pelayan berhenti, berkata tenang, Tuan Hei ada di ruang umum, juga menjalani tes. Mengerti? Tran Zihai lemah menjawab. Tenang, sewanya sudah dibayar. Hien Truk Tu lembut berkata, anggun. Ya. Tran Zihai manyun, tak bisa bertarung tapi menghabiskan banyak uang. Dia menoleh, tiba-tiba bertanya. Apa kata ayahku? Dia sibuk seharian, bahkan saat anaknya di rumah sakit dia tak punya waktu datang. Bicara tentang suaminya, Hien Truk Tu marah. Cukup, kalau ayah tidak cari uang, dari mana kau dapat membelanjakan? Tran Zihai menghela napas, pinggangnya kembali sakit. Bab 1059, memanggil Xiao Fang. Ibu, aku merasa panas. Sudut mulut Chen Zi 11 berkedut. Pian Ju Si menenangkannya, jangan teriak panas, berkeringat sedikit akan membuatmu lebih nyaman. Ibu, itu gejala flu, tapi aku tidak flu. Chen Zi 11 teringat perawat sebelumnya. Tidak terlalu berbeda. Pian Ju Si tidak berkata lagi, membantu putranya berbaring. Kreek. Pintu bangsal terbuka, kepala pelayan Gao masuk dengan Fang Zheng. Nyonya, Dokter Fang sudah datang. Kepala pelayan Gao berbicara. Pian Ju Si segera berdiri, bertanya dengan harap, pas sekali, Xiao Fang, apakah hasil tes sudah ada? Xiao Fang? Mata Fang Zheng berkedut, ia batuk, hasilnya sudah siap. Bagaimana keadaannya? Pian Ju Si langsung bersemangat, bertanya terus, baik atau buruk? Bisa diselamatkan? Perlu operasi? Ibu, pertanyaanmu membuat seolah aku sakit parah. Chen Zi 11 berteriak marah. Diam. Ibu bilang jangan ikut lomba, kau tidak dengar, sekarang sakit. Berbaringlah diam. Pian Ju Si memarahi. Aku. Chen Zi 11 menggertakkan gigi. HMPH. Ia memejamkan mata, bibir pucat terkatup rapat. Keadaannya tidak baik, tubuh Tuan Chen sangat lemah, lebih dari 10 penyakit sekaligus,
radang kulit, pneumonia, batu empedu. Wajah Fang Zheng tampak sulit. Masih ada lagi? Wajah Pianju si makin pucat. Juga ada tumor NK box. Fang Zheng akhirnya mengaku. Jangan khawatir, jinak, setelah diangkat dan dirawat bisa sembuh total. Fang Zheng cepat menambahkan. Kau menakutiku, bisa bicara lebih pelan? Chen Zi 11 mengeluh, tapi juga lega. Jinak, syukurlah. Pianju si menghela napas, asal bukan ganas masih ada harapan. Suo Feng benar-benar menebak tepat. Chen Zi 11 bergumam. Suo Feng memang berbakat, jangan ganggu dia lagi. Pianju si menasihati. Kenapa aku harus ganggu dia? Apa hebatnya? Chen Zi 11 manyun. Sangat hebat. Tatapannya jatuh pada kepala pelayan Gao. Perekrutan dibatalkan, keluarga Qi juga mengawasi. Pianju si melambaikan tangan, kembali ke laporan. Fang Zheng berpikir Suo Feng hanya asal tebak. Ia mengalihkan, tumor tidak seberapa, tapi penyakit lain butuh waktu, tenaga, dan uang. Uang bukan masalah, gunakan obat terbaik, panggil dokter terbaik, anakku harus sembuh. Mata Pianju si memerah. Tenang, kami akan atur. Fang Zheng mengangguk, diam-diam mengumpat orang kaya sewenang-wenang. Benar, Hei Xiong sakit apa? Chen Zi 11 bertanya. Benar-benar sakit? Apa Suo Feng punya mata api emas? Chen Zi 11 heran. Lupakan itu, kau harus istirahat baik-baik. Pianju si memperingatkan, tanpa sembuh total, kau tidak bisa kemana-mana. Ah, aku masih ingin makan hotpot, steak, sushi, pesta seafood. Chen Zi 11 merintih. Semua itu harus tunggu sembuh. Fang Zheng mengingatkan. Dengar? Pianju si mengetuk dahi putranya. Chen Zi 11 menghela napas, aku tahu. Kalau begitu aku pergi, setelah rencana pasti kita tentukan tanggal operasi. Fang Zheng berkata lalu pergi. Kepala pelayan Gao, carikan video, aku ingin menonton sekarang. Chen Zi 11 mendesak. Menonton apa? Sekarang istirahat, besok saja. Pianju si menegur. Ibu, aku tidur sampai siang, sekarang sangat segar. Chen Zi 11 membujuk. Segar? Pianju si mengerutkan kening, harus kuberi cermin agar kau lihat sendiri. Apa? Chen Zi 11 meringkuk. Tidur. Pianju si mengambil ponselnya. Chen Zi 11 terdiam, tiba-tiba merasa gadis-gadis di kabin cukup baik. Keesokan harinya, Pulau Xuanyu. Saat fajar, camar terbang, helikopter yang sama muncul lagi. Tok tok tok. Di tepi sungai kecil, ayah dan anak Zhang masih tidur. ZZZ. Deru helikopter membangunkan semua. Bising sekali. Chen Zi 11 menutupi mata, rambutnya beterbangan. Ia membuka mata, melihat helikopter mendarat. Sudah datang? Sang Kuan setengah sadar bergumam, hari belum terang, kenapa datang begitu cepat? Tidak tahu, menyebalkan. Zhang Ze manyun, tadi malam tidur larut. Baling-baling berhenti, pintu kabin terbuka, staf yang sama keluar. Kreek. Jendela kabin kayu terbuka, Liu Yimeng masih mengantuk, menjulurkan kepala sambil berteriak. Kepalamu ketiban pintu? Selalu datang pagi sekali, tidak bisa lebih siang? Wajah staf itu menghitam, berjalan kaku. Bab 1060, urutan. Petugas menutup mulut, menghadapi drone tanpa jawaban. Ya, terlalu cepat. Zhang Ze menggaruk rambut kusut, masih mengantuk. Tidak berniat pergi? Petugas menatap dingin. Pergi, sekarang. Zhang Ze terbangun, segera berkemas. Kantong tidur, kapak, panci besi, jangan tinggalkan apapun, bawa semua. Petugas menunjukkan kartu berisi alat keluarga Zhang. Cepat, tidak ada waktu. Petugas tidak sabar. Baiklah. Sang Kuan manyun, tetap lambat. Mereka tiba di helikopter 20 menit kemudian. Baling-baling meraung saat lepas landas.
Zhang Ze bersandar di jendela, menatap pulau tempat mereka tinggal 11 bulan, hatinya penuh emosi dan penyesalan, namun tanpa keterikatan. Ia duduk tegak, bertanya, "Ayah, apakah engkau merasa enggan?" "Sangat." Zhang Quan merasa sakit gigi, kembali berarti hukuman istrinya. Memang, setelah hampir setahun, tiba-tiba kembali ke kota butuh penyesuaian. Zhang Ze mengangguk. "Kau tidak tahu apa-apa? Aku akan atur pertemuan dengan Fu Mai saat kembali." Zhang Quan mendengus, memejamkan mata. Di kabin kayu, Suo Feng dan lainnya bangun. "Ayo, sekarang tenang." Yun Han menarik pandangan dari helikopter. Suo Feng tersenyum, "Pulau ini milik kita." "Perasaan ini luar biasa." Liu Yimeng bersinar. Yun Han selesai cuci muka, menyiapkan sarapan. "Hari ini sarapan apa? Apakah ada cukup daging?" Suo Feng bertanya lembut. "Cukup." Yun Han menjawab. "Maka makan kelinci segar, dipelihara lama tidak boleh terbuang." Suo Feng menyarankan. "Ah, kelinci imut begini." Liu Yimeng hendak berakting tapi ditutup mulut oleh kakaknya. Ia melirik, memarahi. "Diam, kau yang makan paling banyak." Ia berjuang, lalu membantah, "Apa? Yun Han makan paling banyak." "Ah, aku makan banyak." Yun Han memerah. "Hehe, hanya seekor kelinci liar." Liu Yimeng menggoda. Yun Han ingin sembunyi. "Benar juga." Yun Han tersenyum, bahagia turun menangkap kelinci. "Lagi kelinci?" Han Yungok memegang pakaian, enggan. "Sedikit." Ia mengangguk, menelan ludah. Han Tan Ngok menghela napas, antara ingin dan iba. Suo Feng tertawa, bertanya, "Berapa kelinci tersisa?" "Cukup." Box. Ia mengangguk, "Simpan 12, makan akhir bulan." Han Yungok manyun, kesal. "Haha, mereka hanya menemanimu dengan cara lain." Suo Feng menenangkan. "Aku hampir percaya." Ia tersenyum. "Terima kasih." Ia ceria kembali. "Aduh, lupa tanya kakak Enam Din soal Mao Qiu," kata Liu Yimeng. "Kupikir dia sudah tahu." Suo Feng menatap kamera. "Sudahlah, jangan buat dia sulit." Liu Yimeng menurunkan suara. "Begitulah." Ia mengangkat bahu, turun, mencabut bulu Mao Qiu. "Au." Mao Qiu mengangkat kepala, lalu berbaring lagi. Begitu juga. Han Yungok mengenang keperkasaannya. Langit bebas, sejak awal tidak berniat mengurung mereka. Suo Feng merentangkan tangan. "Jika kita pergi, bagaimana?" Liu Yitu membawa panci, menuang air panas. Suo Feng meniup cangkir. "Tidak apa, tanpa kita mereka pergi. Mungkin sudah lupa kita, hanya tertangkap kembali." Liu Yimeng turun dengan pisau. "Bisa lebih positif?" Liu Yitu bertanya. "Hehe, tidak." Liu Yimeng tertawa, "Turun. Kembali atau tidak penting, kita tidak bisa membawa mereka." Suo Feng menyesap. "Benar juga." Han Tan Ngok mengangguk. "Masih 26 hari, kan?" Han Yungok berbisik. "Ya, kenapa?" Suo Feng bertanya lembut. "Bagaimana menentukan siapa ketiga siapa kedua?" Ia bertanya pelan, lalu menambahkan, "Jangan pikir berlebihan, Suo Feng, aku dan kakakku ambil ketiga." "Ya, ketiga juga baik." Han Tan Ngok menghela napas, mengusap kepala adiknya, "Hadiah juara ketiga cukup untuk operasi. Aku tidak tahu cara penentuan." Liu Yitu menggeleng.